Bahkan diceritakan dalam satu kitab tafsir, ketika Nabi ini mau ke Madinah, maka beliau mampir di Gua Thur. Saat beliau mampir di Gua Thur, ada laba-laba. Laba-laba ini memandang wajah Nabi. Oh, ini ya, yang namanya Muhammad tuh ini. Dilihat terus. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai berjam-jam itu nggak bisa kedip hewannya tadi. Maka hewan tadi mengatakan, saya berjanji demi Allah, nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Thur ini, saya akan menyentuh tubuhnya. Saya ingin dalam kehidupan saya ini pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul, ketika Nabi keluar, laba-laba itu loncat mau nyentuh tangan beliau, gak kena. Dia kejar mau nyentuh bajunya, gak kena. Terus dikejar lagi sampai Nabi naik onta berangkat ke Madinah. Maka laba-laba tadi nangis, gak doyan makan, gak doyan minum, sampai akhirnya mati karena saking rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hewan. Maka tidak aneh kalau dulu para sahabat, mereka itu begitu cinta dengan Nabi. Mereka ini mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Ketika perang Uhud, ketika semua anak panah itu mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Sayyidina Abu Dujanah As-Simak. Dia mengatakan, ini semua orang sedang mengincar Nabi. Anak panah mengarah kepada Nabi, tombak-tombak mengarah kepada Nabi. Saya ingin menjadikan punggung saya ini sebagai perisai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri tegak di depan Nabi. Betul, anak panah datang kena punggung beliau, pedang datang kena punggung beliau, tombak datang kena tubuh beliau, tidak gentar sedikit pun. Semakin banyak anak panah yang datang, akan semakin nikmat rasanya. Karena ini pembuktian cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sahabat yang lain yang enggak mau kalah. Ini saya lihat kok ada Abu Dujanah kok mengorbankan punggungnya untuk Nabi, saya enggak terima. Saya akan mengorbankan wajahku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Qatadah ibnu Nu'man. Dia jadikan mukanya ini pas di depan Nabi sebagai perisai oleh Nabi. Maka benar, Nabi nengok ke kanan, dia nengok ke kanan. Nabi nengok ke kiri, dia nengok ke kiri. Sampai akhirnya ada anak panah datang mengenai mata beliau. Kemudian mata ini keluar sampai bergelantung ke pipinya. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata tadi dipegang. Nabi berdoa, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabiyyika biwajih faj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaddahuma nadhran. Ya Allah, ini Qatadah ya Allah, dia telah rela mengorbankan mata yang paling dia cintai, mengorbankan benda yang paling dia cintai demi nabimu, demi untuk melindungi Rasulmu ya Allah. Ganti dia ini mata yang lebih baik, mata yang lebih sempurna, mata yang lebih indah, mata yang lebih jelas lagi ya Allah. Matanya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibalikkan ke tempat semula, dimasukkan lagi. Setelah dimasukkan, maka Sayyidina Qatadah mengatakan, setelah Nabi memasukkan mata saya ini bingung. Sebenarnya mata yang kena anak panah itu yang kanan apa yang kiri? Saking indahnya, saking bagusnya, sembuh total sampai bingung. Yang kena itu sini apa sini saya lupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat ini mereka lebih mencintai Nabi. Mereka mencintai Nabi melebihi anaknya, melebihi keluarganya, melebihi segala-galanya. Ketika orang-orang sudah pulang dari perang Uhud, ada seorang wanita yang menunggu di depan perbatasan Madinah, menunggu pasukan yang datang.
Maka wanita tadi mengatakan, "Hei pasukan Allah, gimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang mengatakan, "Wahai wanita, kabarnya saudara kamu telah syahid dalam pertempuran Uhud ini." Maka dia mengulang lagi pertanyaannya, "Wahai pasukan Allah, gimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang mengatakan, "Wahai Tuan, kabarnya ternyata anak kamu juga telah gugur dalam perang Uhud ini." Maka dia mengatakan, "Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang-orang menjawab, "Kabarnya Tuan, ternyata suami kamu juga terbunuh dalam perang Uhud ini." Maka dia berteriak, "Hei pasukan Allah, bukan itu yang saya tanya. Saya ini pengen tahu gimana keadaan Nabi sekarang tuh gimana. Saya tidak tanya suami saya tidak tanya anak saya, tidak tanya saudara saya tanya gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang mengatakan, "Nabi dalam keadaan baik, Nabi dalam keadaan sehat Tuhan." Maka dia langsung berteriak, "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahayyinah." Kalaupun anak saya mati, kalaupun suami saya syahid, kalaupun ayah saya sudah gugur semua di perang Uhud ini, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, itu sudah cukup untuk menghibur dan menenangkan hatiku. Jadi sahabat ini adalah mencintai Nabi melebihi ayahnya, melebihi segala-galanya.